Pada kesempatan ini, kita akan membahas Thunderbird, burung legenda dalam mitologi penduduk asli Amerika dan Kanada. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe agar Anda dapat selalu melihat video terbaru dari kami. Thunderbird adalah tokoh yang tersebar luas dalam mitologi penduduk asli di Amerika Serikat dan Kanada. Thunderbirds digambarkan sebagai makhluk gaib. Burung raksasa ini melambangkan kekuatan dan ketangguhan yang melindungi manusia dari roh jahat. Disebut Thunderbird karena kepakan sayapnya yang kuat terdengar seperti guntur, dan kilat menyambar dari matanya. Thunderbirds membawa hujan dan badai, yang bisa berdampak baik atau buruk. Baik ketika hujan diperlukan atau buruk ketika hujan datang disertai angin kencang yang merusak, banjir, dan kebakaran yang disebabkan oleh petir. Burung itu begitu besar sehingga beberapa legenda mengatakan ia menangkap paus dengan cakarnya. Mereka dikatakan memiliki bulu yang cerah dan berwarna-warni, gigi tajam, dan cakar yang besar. Konon mereka tinggal di awan yang sangat tinggi, jauh di atas gunung tertinggi yang ada di daratan. Berbagai suku memiliki tradisi lisan yang berbeda tentang Thunderbird, yang sangat mereka hormati sekaligus takuti. Dalam tradisi Grosventre, Thunderbird lah yang memberikan pipa suci kepada masyarakat. Beberapa suku dataran rendah, termasuk Arapaho, mengasosiasikan Thunderbirds dengan musim panas, sedangkan burung hantu putih mewakili musim dingin. Dalam mitologi Algonquian, Thunderbird mengendalikan dunia atas. Sebaliknya, dunia bawah dikendalikan oleh macan kumbang bawah air atau ular bertanduk besar. Thunderbird melindungi manusia dari kedua makhluk ini dengan melemparkan petir ke arah mereka. Menurut legenda mereka, Thunderbirds adalah nenek moyang umat manusia dan membantu menciptakan alam semesta. Suku Menominee dari Wisconsin menceritakan tentang sebuah gunung besar yang mengapung di langit barat, tempat tinggal Thunderbird. Dari sana, mereka mengendalikan hujan. Mereka adalah musuh dari ular bertanduk besar, yang disebut Nisikinubik, yang mereka lawan untuk mencegah mereka menguasai bumi dan melahap umat manusia. Mereka dikatakan sebagai pembawa pesan matahari agung dan para Thunderbirds menyukai tindakan dan perbuatan kepahlawanan manusia. Versi Ojibwe menceritakan bahwa Thunderbird melawan roh-roh jahat bawah air. Tradisi mereka juga mengatakan Thunderbird bertanggung jawab untuk menghukum manusia yang melanggar aturan moral. Mereka mengatakan bahwa burung itu diciptakan oleh Nanabozo, seorang roh atau dewa yang kuat, dan pahlawan suku Ojibwe. Thunderbird bermigrasi ke tanah Ojibwe selama musim semi bersama burung lainnya. Mereka tinggal sampai musim gugur, ketika musim paling berbahaya bagi manusia dari serangan roh-roh bawah air telah berlalu, maka Thunderbirds bermigrasi ke selatan bersama burung-burung lain. Suku Inebago mengatakan bahwa seseorang yang mendapat penglihatan tentang Thunderbird saat menjalankan ritual berpuasa sendirian akan menjadi panglima perang. Mereka juga percaya bahwa Thunderbird memiliki kekuatan untuk memberikan kemampuan luar biasa kepada manusia. Thunderbird suku Sioux adalah makhluk mulia yang melindungi manusia dari untehila, monster reptil berbahaya. Beberapa orang percaya bahwa mereka adalah makhluk shapeshifter yang sering mengubah penampilan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain. Bagi suku Shani, mereka tampak seperti anak laki-laki dan dapat dikenali dari kecenderungan mereka berbicara terbalik. Di beberapa suku, Thunderbird dianggap sebagai kekuatan alam yang sangat sakral, sementara bagi suku lain, Thunderbird adalah makhluk yang sangat kuat namun masih termasuk hewan fana. Banyak legenda menyebut kemarahan Thunderbird sebagai sesuatu yang menakutkan untuk dilihat, yang dapat mengakibatkan hukuman yang berat. Dalam satu cerita, seluruh desa berubah menjadi batu karena kesalahan mereka. Legenda banjir besar menurut suku Quileute. Pada mulanya, Quati, si dewa trickster yang sering mengambil wujud coyote, menciptakan binatang-binatang di bumi. Kemudian melalui perpaduan beberapa hewan dengan bintang yang jatuh dari langit, lahirlah manusia pertama. Dan dari sinilah muncul berbagai ras manusia. Tahun-tahun berlalu dan semuanya baik-baik saja. Kemudian tiba-tiba kepala suku Thunderbird berusaha memusnahkan semua paus baik di lautan.
Kuati kemudian ikut campur, dan pertempuran sengit terjadi antara dia dan kepala suku Thunderbird. Kemurkaan burung sakti itu menyebabkan air di Samudera Raya naik. Selama 4 hari air laut terus naik hingga akhirnya menutupi puncak-puncak gunung. Sekali lagi Kuati bergabung dengan pihak lawan dalam pertempuran, dan saat konflik sedang berlangsung, air surut. Pertarungan ini berjalan panjang, dan air kembali naik. Perairan Pasifik mengalir melalui tempat yang sekarang menjadi rawa dan padang rumput ke arah barat dari Teluk Neah di Selat Juan de Fuca ke Pasifik, membentuk Pulau Cape Flattery. Sekali lagi Kuati dan Thunderbird terlibat konflik yang mengerikan. Dan lagi-lagi air tiba-tiba surut, menyebabkan Teluk Neah, Selat Fuca, dan Puget Sound kering sempurna. Selama 4 hari air surut, dan banyak monster laut serta paus tertinggal di daratan kering. Pertarungan kembali berlangsung tidak menentu. Kemudian tanpa ada gelombang atau gelombang besar, air kembali naik hingga menenggelamkan seluruh negeri. Akhirnya Kuati membunuh kepala suku Thunderbird. Air kemudian perlahan surut dalam 4 hari. Dan sejak itu tidak ada lagi banjir besar yang menyelimuti bumi. Saat pertempuran berlangsung dan air naik membanjiri bumi, orang-orang naik kano yang mengambang tak tentu arah, mengikuti angin dan arus yang membawa mereka, karena tidak ada matahari atau daratan yang dapat membimbing mereka. Saat air surut, banyak kano yang terhempas di pepohonan dan hancur, serta banyak nyawa melayang. Orang-orang yang selamat dari banjir besar menjadi tersebar ke seluruh bumi. Satu kelompok suku Quileute menemukan diri mereka di Ho, kelompok lain di Cemakung, dekat Port Townsend sekarang, dan kelompok ketiga berhasil kembali ke rumah mereka sendiri di Pasifik. Kisah Thunderbird menurut suku Ho yang menghuni wilayah padang rumput. Dikisahkan ada seekor monster paus yang membantai semua paus lainnya, sehingga tidak ada paus yang dapat diburu dan manusia terancam kelaparan. Thunderbird melihat penderitaan para manusia dan terbang dari sarangnya di pegunungan. Dia melayang jauh di atas perairan yang tenang, dan ketika si monster paus muncul, Thunderbird segera menangkapnya dan membawanya terbang. Namun monster paus ini sangat berat, Thunderbird harus beberapa kali mendarat untuk mengistirahatkan sayapnya. Dan setiap kali ia mendarat, si monster paus memberikan perlawanan hebat, ia pun tidak ingin dengan mudah menyerahkan nyawanya. Di tempat-tempat pertarungan mereka yang sengit, pepohonan tumbang sampai ke akarnya dalam jarak bermil-mil. Akibatnya daerah pertumpuran mereka menjadi padang rumput dan tetap tidak memiliki pohon sampai sekarang. Thunderbird yang menang membawa si monster ke sarangnya dan mencabik-cabik tubuh si monster paus. Ternyata si monster tidak memiliki rasa yang enak. Thunderbird melempar potongan-potongan tubuh si monster ke area sekeliling sarangnya, dan dengan murka mengutuknya menjadi batu. Oleh karena itu di padang rumput banyak batu-batu berukuran raksasa. Kisah belum usai, karena si paus monster memiliki anak yang bernama Subbus. Seperti induknya ia adalah monster paus yang memangsa paus lainnya. Walaupun ia jauh lebih kecil, ia sangat lincah dan Thunderbird butuh waktu berhari-hari mencari Subbus, hingga akhirnya ia menemukan Subbus yang sedang lengah, karena ia sedang mengejar sekelompok paus untuk dimangsa. Thunderbird segera mencengkram Subbus dan menjatuhkannya di padang rumput Beaver. Di situ kembali terjadi pertempuran besar dan Subbus akhirnya dikalahkan dan tubuhnya dicabik-cabik dan juga diubah menjadi batu. Salah satu potongan tubuhnya yang sangat besar menghalangi aliran asli sungai Solduk dan mengakibatkan sungai itu membentuk kelokan yang besar ke arah selatan. Sepanjang sejarah penduduk asli Amerika, simbol Thunderbird telah muncul di tiang totem, tembikar, petroglif, topeng, perhiasan, dan ukiran. Legenda-legenda tersebut diceritakan melalui lagu dan sejarah lisan. Demikian pembahasan tentang Thunderbird. Jika Anda menyukai video ini silahkan subscribe, like dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video short story berikutnya.